Jadi kan kayak gitu, itu sangat 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 apa namanya, sangat banyak sekali ditemui dan mudah mencari contoh untuk kategori content writer. Nah, kemudian yang keempat editor lah. Editor ini tidak bisa langsung diraih untuk pemula gitu ya, karena editor ini harus orang yang sudah lama terjun di dunia tulis menulis, punya jam terbang menulis yang banyak, ya ini baru bisa meraih pekerjaan editor ini, ya karena apa, bertanggung jawab untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan orang lain. Jadi tidak hanya secara kebahasaan, tapi logika menulis itu juga dibangun. Misalnya kalau nanti di mata kuliah ini, tentu saya nanti akan berperan sebagai editor di sini. Bagaimana tulisan kalian yang bermacam-macam itu bisa dikumpulkan menjadi satu topik gitu ya, dan diberi satu judul. Nah, itu tugasnya editor di sini nanti. Nah, seperti itu. Jadi kalau penulis pemula itu sangat sulit ya untuk masuk ke wilayah editor. Nah, editor ini nanti harus membutuhkan jam terbang yang banyak. Kemudian disebutkan lagi peluang pekerjaannya di penerbitan mengolah penerbitan buku banyak. Ini benar sekali. Ya, ini benar sekali. Baik itu nanti kerja di penerbitan atau membuat penerbitan sendiri. Nah, ini peluangnya ada di sana. Kemudian nomor keenam, penulis buku. Ya, itu jelas ya, itu sudah sangat jelas dan mudah dipahami. Penulis artikel itu sama halnya kayak penulis konten di sini ya. Tapi ini secara personal, tidak terkait dengan brand-brand orang-orang lain. Ini biasa masuk kepada poin yang ketiga, penulis konten ini ya. Tiga dan tujuh. Selebihnya yang lain sudah banyak disampaikan tadi. Ya sudah umum, sudah general untuk materi-materinya kayak gitu ya. Kemudian untuk merespon satu pertanyaan dari Mas Afif tadi ya, itu masih terlalu jauh pertanyaan Mas Afif. Nanti ada materi di pertemuan selanjutnya untuk karakter dan lain sebagainya. Ini di pertemuan pertama ini kita hanya membahas tentang definisi dan bagaimana sih ruang lingkupnya tulisan-tulisan kreatif itu kita bisa masuk ke wilayah mana saja. Yang pada intinya ketika teman-teman ya di sini bisa menguasai skill menulis ini sudah cukup ya. Apakah benar Pak di Indonesia bisa cukup hanya dengan menulis? Nah, bisa jawabannya memang bisa iya, bisa tidak. Itu bergantung diri kita sendiri ya. Seberapa besar kita berjuang gitu ya. Karena ketika menyebutkan contoh gitu ya, banyak contoh orang yang survive di bidang menulis kreatif ya, banyak. Yang tidak survive juga banyak. Berarti 50-50 dong, Pak. Iya, 50-50 itu bagaimana bergantung diri kita sendiri dan tentunya takdirnya masing-masing gitu ya. Karena Tuhan kan sudah menciptakan dan menuliskan takdir kita. Nah, seberapa kuat nanti kita berupaya untuk memperbaiki itu. Karena Tuhan kan tidak mengubah nasib seseorang jika seseorang itu tidak berusaha untuk mengubahnya sendiri. Jadi ada ikhtiar, ada upaya untuk menuju ke arah sana. Ya, jadi kayak gitu. Setidaknya pertemuan hari ini semoga bisa memberikan gambaran arahnya kemana, potensi dari mata kuliah ini itu seperti apa. Iya. Luas sekali. Nah, kalau di sini seperti nulis naskah untuk film, teater, dan televisi lah. Mas Alan, ini kayaknya saya mengikuti beberapa akun media sosialnya kampus ini aktif di teater gitu ya. Nah, itu bisa Mas Ahlan menulis dan nanti dilakonkan sendiri. Nah, kan gitu. Oke, terlepas dari itu, ya, saya ingin bertanya. Apakah sudah memutuskan mau luarannya ini untuk buku atau berani menulis ke media, luaran mata kuliahnya? Sudah didiskusikan, no? Kemarin kan sudah saya minta mendiskusikan.
Sudah. Apa keputusannya? Karena kalau menerbitkan nanti kalian harus urunan, nanti ada biaya untuk penerbitan. Tapi kalau ke media nanti tentu itu bisa gratis, bahkan berpotensi kalian mendapatkan honor. Makanya saya tawarkan itu. Kalau dari generasi ke generasi itu sejak tahun 2017 saya mengambil mata kuliah ini, ya itu semua dalam bentuk buku, ya. Berarti ada biaya nanti yang dikeluarkan. Nah, tetapi sejak tahun kemarin saya menawarkan, kalau tahun kemarin nggak berani. Apakah di tahun ini ada yang bisa menjawab tantangan itu? Bagaimana? Silakan, Mbak Lia. Halo? Kok tidak ada suaranya sama sekali? Suara saya terdengar apa tidak? Terdengar, Pak. Benar ya. Bagaimana keputusan kelasnya? Output luaran mata kuliah ini itu nanti bergantung dengan tugas proyeknya yang harus dimulai setelah hari ini. Kalau memilih menerbitkan buku seperti kakak tingkatnya, maka nanti kita bicarakan sekalian di sini sebelum saya akhiri. Mau genre tulisan yang mana? Tadi kan sudah dijelaskan, ya, macam-macamnya, peluang-peluangnya. Nah, itu mau mengarah kemana? Nah, ini dilatih di mata kuliah ini nanti satu jenis sampai selesai. Ya, jadi kayak gitu. Tapi kalau memilih ke media, maka saya beri kebebasan. Ya, mau menulis apapun, yang penting media itu bisa menerima tulisan kreatif kalian. Jadi gitu. Tapi kalau menerbitkan buku, kita bicarakan di awal jenis tulisan apa, karena nanti biar seragam tulisannya. Ayo, sambil yang lain coba on cam dulu lah. Lama saya tidak ketemu kelas ini, biar saya tahu perkembangannya. Tadi yang on cam hanya Ahlan saya lihat, yang lainnya masih off cam semua. Ayo dibuka kameranya dulu. Oke, ayo on cam dulu. Ambil nanti bagaimana keputusannya. Pilih yang mana? Oke, mata sudah on cam. Nah, ini sudah on cam. Alan sudah on cam. Nita sudah on cam. Aurelia, Mbak Lia. Yuk, Afif, Nisi, Ketika, Iya, Pak. Renanda, Laili. Coba dibuka kameranya. Saya mau melihat perkembangannya bagaimana. Santai. Kuliah online kan santai, gitu ya. Nggak perlu mandi dulu, bedaan dulu. Ini bahkan ada yang baru bangun tidur, gitu ya. Makanya saya memutuskan untuk puasa, ya, biar lebih meringankan. Zoom saja dulu. Nanti baru setelah itu, setelah Lebaran kita bertemu di kelas. Ya, biar sedikit membantu aktivitas berpuasanya, nanti setelah itu langsung darusan setelah kuliah, atau beribadah lagi, tidur lagi, gitu ya. Oke, gimana keputusannya? Mengambil luaran buku atau luaran ngirim ke media? Pilih yang mana untuk luaran mata kuliah?
Sebelumnya mohon maaf Pak, mengenai mengirim ke media ini maksudnya kita itu kayak gabung antologi puisi di kayak misalnya kayak di akun IG terus kita buat tulisan di platform gitu terus dikirim gitu terus dicetak atau bagaimana ya Kak? Jadi gini ya, nanti ada materi tentang media ya. Ada materi tentang media di pertemuan keberapa saya lupa ya. Nanti kan ada kelompoknya yang mau berjelas dan saya nanti menambahkan bila ada yang kurang. Nah, maksudnya ngirim ke media itu ya, kalian membuat tulisan, kemudian mengirimkan ke media tersebut ya. Jadi tidak ada keputusan untuk mencetak. Jadi kalian nanti tinggal menyesuaikan misalnya ada saya milih media cetak aja biar mudah memantaunya. Boleh. Pilih Radar Mojokerto yang terkait dengan tulisan kreatif ya. Itu di hari Minggu biasanya ada puisi, ada cerpen gitu ya. Nah, seperti itulah. Ini kalau saya mau milih media online sajalah, boleh. Lah ini misalnya saya cari di media online, saya carikan. Coba, oh ini sudah ada. Nah, share screen, sudah muncul ya. Nah, ini kebetulan di bahasa basi.co ya. Ini menerima puisi, cerpen, ya, menulis buku, nggak tahu gimana ini ya. Memorabilia, ini berarti sebuah catatan tentang kenang-kenangan gitu ya, menulis tentang tokoh atau biografi. Tajali, tajali apa? Apa tajali itu? Apa? Ahlan. Ngerti tajali apa? Ini bahasa Arab kan sepertinya. Tahu? Ahlan tahu arti tajali. Kemudian ada nulis esai, ada rehal, hibernasi, celoteh. Nah, ini macam-macam tulisan. Kalian bisa mengirim ke sini, gitu ya. Kalau coba ini menulis buku, ini apa isinya kira-kira? Coba kita lihat. Oh, ini saya lepas, tapi terkait dengan tulisan, gitu ya. Cerita pendek, puisi lain, Dajjal, apa kira-kira isinya Dajjal? Mau jadi menafakuri tokoh-tokoh, gitu ya, seperti Dajjal ini. Nah, ini ada ketentuan kirim naskah. Nah, coba kita lihat. Yang pertama, kalau mau ngirim naskah di bahasa basi, karya belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apapun, baik cetak maupun digital. Setiap naskah yang dibuat mendapatkan fee, cerpen 250, puisi 200.000. Loh, kalian kalau tulisannya dimuat di bahasa basi, kalau nulis cerpen dapat honor 250.000. Nah, kalau puisi dapat 200.000. Pak, satu puisi, enggak. Kalau logika kalau kita ngirim ke media massa, itu 3 sampai 5 puisi ya. Maka ngirimnya nanti yang dimuat itu loh 3 sampai 5 puisi, maka kalian bisa mengirimkan minimal 5 sampai 8 puisi atau 7 puisi sekali kirim ya. Ngirim tulisan itu ngirim via email kemudian dilampirkan tidak di badan email gitu ya. Ke badan email fungsinya itu surat ya, surat kalian kepada redaktur basa-basi di tempat melalui email ini saya mengirimkan tulisan ya, tulisan dengan jenis cerpen atau puisi atau artikel atau dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan tulisannya. Nah, kalian menceritakan sekilas tentang tulisan itu, dan setelah itu berharap bisa memenuhi kriteria estetik dari yang sudah ditentukan basabasi.co. Besar harapan saya bisa termuat. Terima kasih, saya tunggu informasi selanjutnya. Ditutup, salam. Kirim, dilampiri karyanya. Nah, ini kemudian apa ya?
Selanjutnya, nomor tiga, bila 2 bulan sejak pengiriman tidak dimuat atau tidak mendapat informasi akan dimuat, maka otomatis naskah tersebut dinyatakan tidak lolos. Ya, ini disebutkan di sini, ini menarik. Sebenarnya tidak ada basa-basi di setiap media massa di koran, ya, itu juga seperti itu. Ya, 2 bulan, 1 bulan tidak dimuat itu dinyatakan berarti sudah tidak dimuat. Cerpen, lah ini ada ketentuannya tema gaya bercerita bebas ya dalam bentuk Microsoft Word, nggak boleh PDF. Baru puisi loh ini yang dikirim 5 sampai 10 puisi. Ini sudah jelas ya. Ini. Kemudian yang keenam, tulisan dikirim ke gerobak naskah. Lah ini ada emailnya. Penulis wajib menyertakan data berikut nama, nomor handphone, nama pemilik rekening atau e-wallet. Nah, kalau kalian nggak punya nomor rekening kan bisa e-wallet, bisa pakai Dana, bisa pakai apa dan sebagainya. Ke media sosial, foto, dan keterangan lain yang dirasa perlu. Data diri harus diletakkan di halaman terakhir karya, bukan di badan email atau di folder bisa. Jadi tetap akan ditransfer setiap akhir bulan, bla 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 seperti itu ya. Nah, itu terkait eh, Mbak Marta ya, pertanyaan Mbak Marta. Seperti itu. Kalian boleh mengirim milih ke media massa cetak maupun online. Itu banyak sekali ketentuannya. Silahkan. Nah, ini jadi kalau memilih ngirim tulisan ke media, ada potensi kalian dapat uang atau honor. Tapi kalau menulis buku itu sudah pasti dan sudah jelas kalian harus mengeluarkan uang untuk menerbitkan. Kalau secara materi, loh Pak, berarti kan enak yang pertama. Iya, karena kalian nggak bayar, tapi berpotensi dapat uang. Pak Tetapi, itu ya, maaf tanya eh, yang pertama tadi itu pribadi ya Pak ya. dia Soalnya kan personal, tidak ada kelompok. Ya, jadi sendiri-sendiri. Mas Alan berjuang sendiri. Nanti Mbak Firnanda berjuang sendiri. Laili berjuang sendiri. Marta berjuang sendiri. Semua berjuang sendiri. Tulisannya sendiri-sendiri. Seperti itu. Tetapi potensinya kan gitu tadi. Kalau kita bicara soal kriteria, masuk ke basa-basi 2 bulan seleksinya. Nah itu masih memungkinkan. Kenapa saya menawarkan ke media? Jadi media itu tidaknya 2 bulan perkuliahan kita kan dalam satu semester itu kurang lebih 3 bulan, ya kurang lebih kan 3 bulan. Terpotong libur dan lain sebagainya. Yang aktif itu kurang lebih 3 bulan. Ya, jadi kan bisa untuk ngirim ke media itu masih bisa karena media itu biasanya kurasinya 2 bulan. Paling lama. Nah, kalau tulisan kalian baik dan solawatani banter gitu ya, nah bisa jadi 1 minggu langsung dimuat. Nah, kalau nanti misalnya Ahlan ngirim sekarang dan minggu depan itu dimuat, Pak, luaran saya sudah tercapai. Oke, bagus. Berarti kamu tinggal nanti mengikuti perkuliahan, menyelesaikan materi-materinya, ya. Untuk outputnya sudah tidak ada, tapi tinggal tugas UTS dan UASnya. Output sudah terpenuhi. Kayak gitu. Nah, sambil menulis terus, mencoba karirnya terus, kayak gitu. Di menulis. Pak itu apakah harus ke satu media tadi kan media itu kan banyak. Jadi kalau daftar ke 3 media yang diterima anak satu aja. Duh, enggak satu saja boleh. Kalian boleh memilih, mencari, dan lain sebagainya. Itu banyak. Ada basa-basi, kemudian ada mojok.co, gitu ya. Banyak sekali tulisan-tulisan media online yang menerima tulisan, media cetak yang menerima tulisan, gitu ya. Seperti itu. Cuma sekarang di media cetak banyak yang sudah menghilangkan kolom kreatifnya. Ya, banyak yang sudah menghilangkan kayak Kompas gitu sudah mengurangi kadang ada kadang tidak. Ya, Tempo juga seperti itu. Ya, media-media besar. Tapi kalau media besar, cetak nasional, ya tentu itu nanti saingannya dengan orang nasional.
dari Sabang sampai Merauke. Tapi tidak menutup kemungkinan tulisan kalian bisa dimuat di sana, ya. Itu kalau kita berbicara yang umum, jadi puisi, cerpen, esai, ya. Tapi untuk content writer, kalian bisa mencoba di bidang-bidang yang lain, tulisan-tulisan di website, kalian menawarkan tulisan kalian di platform online, ya, freelancer.co, ya, kalian membuat iklan di sana, nanti boleh. Jadi itu berjuang sendiri, ya, berjuang sendiri, ya. Coba saya cari ya. Kalau nggak salah itu, ya, freelancer.com kayak, freelancer.com seperti ini. Freelancer, oh di ini nih, freelancer, freelancer. Nah ini macam-macam. Oke, coba saya searching biar kalian tahu. Nah, Pak misalnya ke masuk ke freelancer boleh-boleh. Ini kalian berjuang sendiri, tidak mengikuti medianya. Sudah muncul ya share screen-nya. Nah, ini kalian login atau kalau belum pernah mendaftar ya daftar dulu baru login mau buat proyek. Nah, kalian menawarkan apa? Content writer misalnya fokusnya ke content writer. Nanti berusaha atau berjuang menawarkan jasa penulisan konten. Nah, itu. Nah, ini macam-macamnya, ya, penulisan naskah. Nah, banyak pilihannya. Kalian, Pak, saya nggak mengirim tapi memasang iklan agar orang itu percaya nanti tulisan saya dipakai mereka. Nah, ini perjuangan kan juga cukup luas, ya. Ini kalian yang menentukan harga sendiri. Oh, untuk konten, tulisan di web itu 50.000 per artikel atau 50.000 per karakter berapa. Nah, itu bisa pakai ini juga boleh. Yang intinya nanti ketika laporan produk, laporan luaran itu kalian menunjukkan iklannya, transaksinya gimana, kemudian tulisannya, berpublishnya sampai itu terpublish di pelanggan kalian. Kayak gitu. Itu boleh, apapun boleh, ya. Jadi bagaimana pilihannya sudah ditentukan ke buku atau ke media, ya kan? Kalau buku kalian jelas urunan minimal nanti siapkan 100.000 per anak. Kalau ngirim ke media ada potensi seperti tadi, basa-basi, nulis puisi dapat 200.000. Tetapi juga nggak mudah kalian berjuang. Tidak bisa sekali ngirim, nanti wah pasti termuat. Ya. Ada perjuangan yang harus dilakukan di sana ke media itu. Oh Pak, saya ngirim ke Radar Mojokerto saja. Ya boleh, nanti setiap hari Minggu silakan, cari korannya, memantau itu dimuat apa belum. Pak beli koran dong Pak, kan nggak harus beli koran. Kalian bisa ke warung kopi atau ke rumah-rumah makan yang ada langganan korannya. Kalau di depan kampus itu kan filoskopi, apa itu ya, filos ya, filos itu kan dia langganan koran, kan bisa melihat di hari Minggu, datang ke sana, korannya, membaca korannya, ada puisi saya nggak, ada cerpen saya nggak, ada esai saya nggak. Nah, itu bisa memantau media sana. Nah, berjuang di menulis media itu unik ceritanya. Jadi kalau saya dulu, ya namanya berjuang kan nggak punya uang ya. Nah, itu kadang saya datang ke koran-koran, lapak koran itu loh, kios koran kecil gitu ya. Saya buka korannya satu persatu. Ada nggak tulisan saya di mana? Saya buka dari Jawa Pos dulu. Kemudian saya buka Kompas seputar Indonesia. Sesekali ada Tempo, koran Tempo. Saya buka, oh tulisan saya belum ada yang muncul. Nah, kalau lagi kuat mentalnya ya pulang setelah itu gak beli, beli TTS saja yang murah. Gitu. Tapi yang penting sudah nengok media-medianya itu. Ya. Tapi kalau kebetulan di waktu yang kesekian gitu ya, buka-buka terus tiba-tiba puisinya nangkring loh, puisi saya nangkring di Jawa Pos itu berbunga-bunga karena selain termuat itu ya perasaan gembira termuat gitu ya. Oh, termuat ya.
Setelah itu juga membayangkan wah sebentar lagi dapat uang ini. Nah itu. Tapi perjuangannya, saya dulu berjuang nulis di media itu 4 tahun baru tembus media massa ya. Media massa yang dikatakan ada honornya. Kalau nggak ada honornya, saingannya itu nggak begitu berat. Tapi kalau ada honornya, itu biasanya yang ngirim banyak. Ya gitu. Kalau Radar Mojokerto nggak ada honornya, jadi mungkin itu lebih ringan. Media-media yang gratis, nggak kalau bahasa basi itu kan berhonor ya. Media online yang nggak berhonor mungkin tembus-tembusannya juga lebih mudah. Ya, kalau media online itu. Dan nanti yang bertugas untuk presentasi materi media, nah itu harus bisa mencari media sebanyak-banyaknya sehingga nanti itu bisa dijadikan rujukan kalau memang memilih media. Tapi Pak perjuangannya sesulit apa sih? Ya. Nah ini ya sulit, katakan sulit ya sulit, katakan mudah ya mudah. Gitu ya. Mengapa? Karena ada dulu rekan saya, teman saya seperjuangan, dia sekali ngirim gitu langsung dimuat. Ya, itu ada gitu ya. Tapi yang ngirim terus sampai bertahun-tahun tulisannya, bahkan saya sudah 4 tahun sudah tembus, teman saya sampai 8 tahun nggak tembus-tembus. Ya, akhirnya pergerakan apa kesusastraannya dia menulisnya dia yaitu di komunitas, diskusi-diskusi. Nah, dia juga dikenal sebagai penyair, tapi tidak dari media, tapi dari forum-forum diskusi. Itu semua medan, semua arena yang diperjuangkan itu kan bisa tumbuh dari jalan manapun. Kalau dia konsisten menulis, maka dari situ dia akan dikenal, oh dia penulis. Kan gitu. Seperti itu. Oke, silakan. Ini zoomnya sudah hampir habis lagi, ya kan? Putusannya di mana? Baru setelah itu saya beri tugas, kalau memang sudah tugas hariannya itu media atau buku. Sepertinya media, Pak. Sepertinya media. Sudah didiskusikan ya. Karena kalau satu milih media, harus media semua. Mengapa? Ya karena kalau misalnya nanti Marta milih media, jumlahnya kan berkurang loh. Dari yang 15 jadi 14. Nah, biaya yang dipanggul misalnya 14 milih buku, maka urunannya 14 ini kan awalnya misalnya 90.000 karena Marta hilang, itu kan jadi 100.000 karena biaya itu ditanggung semakin sedikit. Ya. Makanya saya tidak mengizinkan kalau satu milih satu dua tiga misalnya milih media yang lain milih buku. Nah yang milih buku kasihan nanti menanggung beban itu semakin banyak uangnya yang dikeluarkan. Karena kalau ditanggung 15 orang, itu bisa kena 75.000 misalnya. Nah, tapi kalau ternyata 5 orang memilih ke media tinggal 10, ya akhirnya harus urunan 150.000. Uangnya nambah lagi, 2 kali lipat. Nah, makanya ini harus ditentukan, media atau buku. Semua satu kelas harus kompak. Kalau di media, ya media semua. Kalau buku, buku semua. Media ya, iya, oke. Belum tahu teman-teman ini mimpi apa, soalnya belum ada kayak komunikasi. Loh, kemarin belum rembukan dah. Kan saya minta untuk berembuk toh. Belum. Masya Allah. Ini keluar arek ini mesti luput ini. Oke, saya beri kesempatan, saya toleransi. Ya, saya toleransi nanti pukul 10 ya, itu sudah dikirimkan putusannya. Berarti kalian setelah ini di grup kelas kalian di WA grup itu lakukan polling, pilih yang mana, media atau buku. Kalau media itu kalian nggak mengeluarkan uang, tapi berpotensi mendapat uang, tapi berjuangnya lebih susah, 2 sampai 4 kali lipat lebih susah dari luaran buku. Ya, tetapi potensi dapat uang.
Kalau ngirim ke media yang dapat uang, kalau ngirim media yang nggak dapat uang ya dapat perasaan bahagia yang tiada tara karena tulisannya sudah dimuat di media. Tapi kalau buku, maka nanti saya selaku editornya menata bagaimana tulisan kalian itu bisa benar-benar mumpuni dan tidak malu-malukan ketika sudah menjadi buku. Ya, di akhir semester saya anggap tulisannya sudah kuat, maka siap diproses. Dan saya proses sendiri karena saya punya penerbitan, saya punya dua penerbitan. Ya, jadi kalian tinggal urunan, naskah nanti saya proses. Ya, jadi kayak gitu. Silakan dirembukan, saya beri kesempatan. Ya, saya beri kesempatan. Kalau milih buku, kalian harus urunan. Kalau milih media, kalian harus berjuang. Lebih keras. Ya, seperti itu. Pak, nanti prosesnya gimana saya nulis sendiri? Ya boleh. Tetapi saya membuka peluang untuk konsultasi naskah. Ya, setiap kayak gini nanti akhir perkuliahan. Ada peluang nanti 2 sampai 3 anak. Ya, setiap perkuliahan untuk konsultasi tulisannya. Saya periksa tulisannya. Gitu. Oke, itu saja. Saya tunggu jam 10 nanti ya untuk keputusannya milih buku atau memilih ngirim ke media. Nanti siapa yang menghubungi saya, Mbak Lia atau Marta? Lihat saja, Pak. Oke, Lia ya. Bisa difahami semuanya? Kalau misal kita milih buku itu berarti kita hanya menyerahkan kayak teksnya saja ke Bapak gitu ya. Iya. Tapi nanti setiap minggunya nanti ada proses bimbingan. Sampai nanti mendapatkan ACC dari saya itu berarti kalian sudah selesai. Tinggal menunggu yang lainnya untuk selesai. Jadi ada proses revisi. Ndak ini kurang kuat, kata-katanya kurang kuat, karakternya kurang kuat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu sampai saya benar, saya menyatakan ACC, maka tulisan outputnya itu sudah selesai. Kalau saya belum mendapat ACC dari saya, ya terus berjuang memperbaiki tulisannya sampai benar-benar saya menyatakan tulisannya layak. Gitu. Itu maaf Pak, bukunya itu dimuat dari beberapa anak kan itu berupa cerpen atau puisi Nah, itu atau nanti kita bagaimana? bicarakan kalau sudah Oh, dipilih. Dibicarakan kesepakatan bersama mau ke puisi, mau ke cerpen, mau ke esai, mau ke naskah drama, kayak gitu. Nanti kita rembukan. Yang jelas yang memungkinkan adalah yang paling banyak dari kakak tingkat itu puisi, cerpen, esai. Ya, tiga ini. Kenapa? Karena ini dekat. Ya, untuk memperjuangkan karir kalian, tiga tulisan ini dekat. Kalau yang lain-lainnya misalnya naskah drama ke karirnya itu juga eh, agak jauh, content writer itu agak jauh juga diperjuangkannya. Jadi yang paling dekat adalah tiga ini. Itu kalau dalam bentuk buku, tapi nanti itu kita rembukan lagi, kita diskusikan lagi kalau kalian sudah milih. Kalau di media boleh nulis apapun, saya beri kebebasan karena tantangannya, perjuangannya lebih besar secara kinerja. Ya, kalau buku itu lebih ringan, kenapa? Karena kita sendiri yang menentukan target itu, kita membangun personal branding itu di mata kuliah ini. Nanti saya amati, saya beri informasi, saya beri revisi-revisi sehingga kalian bisa memperbaiki. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? iya Pak, cukup Pak. Tuh, nanti saya tunggu ya. Tepat pukul 10 berarti kurang lebih 40 menit dari sekarang. Keputusannya buku atau media, gitu ya.
dan mendapatkan keputusan. Yang penting harus sama-sama mendapatkan keputusan yang tidak saling memberatkan atau intinya itu sudah disepakati dalam satu kelas. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi